warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Sativa dengan NPM B1A023174. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyitaan. Yang pertama, pengertian penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menguasai barang-barang yang terkait dengan tindak pidana, yang dimana nantinya dijadikan alat bukti dalam persidangan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, penyitaan bertujuan untuk menjaga barang bukti agar tetap aman dan tidak hilang, sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Menurut pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Secara garis besar, tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga keutuhan barang bukti agar tetap berada di bawah kontrol aparat hukum sampai kasus diselesaikan di pengadilan. Yang kedua, dasar hukum penyitaan. Dasar hukum penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu KUHP yang menetapkan beberapa ketentuan tentang penyitaan, yaitu diantaranya ada pasal 38 KUHP yaitu mengatur bahwa penyitaan membutuhkan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan mendesak. Ada pasal 39 KUHP yaitu menjelaskan jenis-jenis barang yang dapat disita. Pasal 41 KUHP yaitu mewajibkan adanya berita acara penyitaan. Pasal 42 KUHP yaitu menyatakan bahwa barang sitaan harus dijaga dengan baik. Pasal 46 dan 47 KUHP yaitu mengatur tentang pengembalian barang kepada pemiliknya atau pemusnahan barang yang dilarang. Selain KUHP, beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Narkotika juga mengatur penyitaan terkait tindak pidana spesifik. Yang ketiga, ada jenis-jenis barang yang bisa disita. Menurut pasal 39 KUHP, barang yang dapat disita harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, barang yang diperoleh atau dihasilkan dari tindak pidana. Contohnya, uang hasil korupsi, narkotika yang diperoleh dari perdagangan ilegal. Yang kedua, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Contohnya, senjata yang digunakan dalam kasus pembunuhan atau alat pencurian. Yang ketiga, barang yang secara khusus dibuat untuk tindak pidana. Contohnya, alat peretasan atau perangkat elektronik khusus untuk mencuri data. Yang keempat, barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Contohnya, dokumen palsu dalam kasus penipuan. Yang kelima, barang yang dilarang dimiliki atau diedarkan. Contoh, narkotika, senjata api ilegal, atau bahan peledak. Yang keenam, barang yang berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa terkait tindak pidana. Contohnya, kendaraan yang digunakan tersangka untuk melarikan diri dari TKP. Barang yang tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana atau tidak memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, itu biasanya tidak dapat disita. Yang keempat, prosedur penyitaan. Prosedur penyitaan harus mengikuti ketentuan hukum untuk memastikan keabsahan barang sebagai alat bukti. Langkah-langkah prosedur penyitaan adalah: yang pertama, izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penyitaan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Izin ini menjamin bahwa tindakan penyitaan dilakukan dengan dasar hukum. Pasal 38 ayat 2 KUHP yang mengatur bahwa dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin, tetapi penyidik harus segera melapor untuk mendapatkan persetujuan. Contohnya, jika ada penggerebekan narkotika di lokasi kejadian, penyidik dapat langsung menyita barang bukti narkotika. Yang kedua, membuat berita acara penyitaan. Pasal 41 KUHP
mewajibkan pembuatan berita acara penyitaan. Dokumen ini mencatat identitas barang, waktu dan tempat penyitaan, alasan penyitaan, dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik barang, serta saksi yang hadir. Berita acara ini penting sebagai bukti sah bahwa penyitaan dilakukan secara legal dan sesuai prosedur. Yang ketiga, penyimpanan barang sitaan. Pasal 42 KUHP mengatur bahwa barang sitaan harus disimpan di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan. Contoh, dalam kasus korupsi, uang yang disita akan disimpan di tempat yang aman, di bawah pengawasan ketat hingga proses peradilan selesai. Kelima, yaitu hak pemilik barang terhadap barang yang disita. Pemilik barang yang disita memiliki beberapa hak untuk memastikan bahwa penyitaan tidak merugikan kepentingan hukumnya. Hak untuk mendapatkan informasi. Pemilik berhak mengetahui alasan penyitaan barang-barang yang diambil oleh penyidik. Informasi ini disampaikan melalui berita acara penyitaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan. Pemilik barang bisa mengajukan keberatan melalui pra-peradilan jika merasa penyitaan tidak sah atau melanggar prosedur. Menurut pasal 77 KUHP, pemilik barang atau kuasanya dapat mengajukan pra-peradilan terhadap keabsahan penyitaan yang dirasa tidak sesuai prosedur. Hakim akan menilai apakah penyitaan sah sesuai ketentuan dalam KUHP. Yang keenam, pengembalian atau pemusnahan barang yang disita setelah persidangan. Setelah proses peradilan selesai, barang sitaan bisa dikembalikan atau dimusnahkan sesuai keputusan pengadilan. Yang pertama, pengembalian barang. Pasal 46 KUHP mengatur bahwa barang sitaan harus dikembalikan jika barang tidak terbukti terkait tindak pidana, barang tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, kasus telah selesai diputuskan. Pemilik barang dapat mengajukan permohonan untuk mengembalikan barangnya kepada pengadilan melalui pengacara atau langsung. Yang kedua, pemusnahan barang. Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa barang yang dilarang untuk dimiliki atau beredar akan dimusnahkan setelah perkara selesai. Pemusnahan ini dilakukan oleh petugas yang berwenang atas perintah pengadilan. Contoh, dalam kasus narkotika, barang bukti narkotika biasanya dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketujuh, contoh kasus penyitaan dalam praktik. Beberapa contoh penyitaan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia meliputi kasus tindak pidana korupsi. Penyidik sering menyita aset yang diduga hasil korupsi seperti uang tunai, properti, kendaraan, atau dokumen transaksi. Kasus narkotika, barang sitaan meliputi narkotika, alat konsumsi, uang hasil, dan kendaraan yang digunakan untuk distribusi. Kasus penipuan, dalam kasus penipuan atau pemalsuan, penyidik dapat menyita dokumen-dokumen palsu, perangkat lunak yang digunakan untuk menipu, atau barang bukti lain yang relevan. Kesimpulan dari materi tentang penyitaan yang saya jelaskan tadi adalah penyitaan merupakan langkah penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang berfungsi untuk mengamankan barang-barang bukti yang relevan dengan tindak pidana dengan berpedoman pada aturan di KUHP dan undang-undang terkait lainnya. Penyidik melakukan penyitaan barang yang sah secara hukum. Proses penyitaan harus melalui izin pengadilan, pembuatan berita acara, serta penyimpanan barang yang aman, dan pemilik barang tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan keberatan atau mengklaim kembali barangnya setelah proses peradilan selesai.
Penyitaan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum akan membantu proses pembuktian di persidangan dan mendukung keberhasilan proses peradilan pidana. Demikianlah materi penyitaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.